Ikhwani wa akhwatina fillah izzakumullah. Alhamdulillah kesempatan ini kita bersama kembali dalam kajian rutin kita, dan kali ini insyaallah kita akan membahas tentang ibrah, hikmah, kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran. Saudaraku yang dimuliakan Allah, Al-Quran merupakan satu kitab yang paripurna, kitab yang memuat segala apapun yang dibutuhkan manusia. Bukan semata-mata tentang akidah, tidak semata-mata tentang ibadah, akhlak, muamalah, tetapi Al-Quran merupakan kitab yang betul-betul paripurna menjadi petunjuk dan menjadi GPS dalam kehidupan kita. Apapun yang menjadi permasalahan kita, kita bisa kembalikan semuanya dan terjawab di dalam Al-Quran. Di antara kelebihan Al-Quran adalah di dalamnya dimuat banyak kisah-kisah. Kalau kita melihat kepada metodologi pendidikan, maka metode kisah ini merupakan metode yang cukup efektif. Karena metode monolog itu kadang-kadang membosankan. Karenanya manusia nalurinya ini suka dengan cerita. Manusia ini nalurinya suka dengan kisah-kisah. Sehingga mayoritas isi Al-Quran itu adalah cerita. Nah, akhi fillah izzakumullah, bagaimana ibrah dari semua kisah di dalam Al-Quran ini, dan apa saja kisah-kisah itu akan kita bahas ke depan. Tapi akhi fillah izzakumullah, dari kesempurnaan isi Al-Quran ini, ia merupakan satu kitab yang Allah turunkan untuk membuka mata manusia, untuk menyadari siapa dirinya, untuk menyadari hakikat keberadaannya, untuk menyadari tujuan hidupnya, untuk menyadari akhir dari kehidupannya. Maka Al-Quranlah yang menjadi taujihat kepada kita semua, arahan kepada kita semua. Nah, di dalam Al-Quran ini begitu banyak kisah-kisah yang menjadi pelajaran bagi kita. Kata qasas saja di dalam Al-Quran itu, qasasul Quran, kata-kata qasas atau kisah di dalam Al-Quran itu disebutkan oleh Allah sebanyak 26 kali dengan bentuk dengan pelbagai bentuk ada bentuk fiil, baik itu fiil madhi atau fiil mudhari, amr maupun masdar, yang mana tersebar di pelbagai surah, dan penggunaan kata yang berulang-ulang memberikan isyarat kepada kita bahwa kata ini merupakan satu hal yang mesti kita perhatikan. Secara makna bahasa, maka qasas itu artinya adalah mencari jejak. Jadi kalau kita buka kamus bahasa Arab, qasasa yaqussu qisasan, maka maknanya adalah mencari jejak. Sebagaimana di dalam surah Al-Kahfi ayat ke-64 yang memuat bahwa maksud kedua orang itu kembali mengikuti jejak dari mana kedua datangnya. Jadi qasas itu artinya adalah mencari jejak. Kata qasas juga bermakna urusan. Jadi kalau kita menyebut kata qasas, kata kisah, ini juga bisa dimaknai dengan makna urusan, atau berita, atau kabar, atau keadaan. Sebagaimana kita temukan dalam surah Ali Imran ayat ke-62, disebutkan di situ sesungguhnya ia adalah berita-berita yang benar. Namun secara definisi makna dari qasas kisah ini, salah satu referensi kita dalam kitab Syekh Manna Al-Khalil Al-Khattan yang menjadi rujukan kita dalam ulumul Quran, beliau mendefinisikan bahwa kisasul Quran itu sebagai pemberitaan Al-Quran tentang hal ikhwal umat-umat dahulu, baik itu para nabi, serta peristiwa-peristiwa yang terjadi secara empiris. Banyak ayat yang menjelaskan tentang kisah-kisah, dan inilah yang banyak mendominasi dari ayat-ayat isi Al-Quran itu.
Ini akhi fil azakullah menunjukkan kepada kita bahwa keadaan negeri ya, yang ditempati dan peninggalan jejak mereka, hal ini semua diungkapkan oleh Al-Quran dengan menggunakan cara dan gaya bahasa yang amat luar biasa. Sangat menarik. Dengan cara apa itu? Suratan natiqah. Ya. Seolah pembaca itu menjadi pelaku dari peristiwa itu. Ya. Ini bagusnya isi kisah-kisah dalam Al-Quran itu. Dan akhi fil azakumullah, dari pengertian ini maka kita bisa dapat pahami bahwa kisah-kisah yang ditampilkan Al-Quran adalah pelajaran dan sekaligus sebagai petunjuk bagi kita semua. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala kalau kita lihat di dalam surah ke-12 ya. Surah ke-12 ayat 3, maka Allah berfirman, "Nahnu naqussu 'alaikal qasas bima auhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin." Di dalam ayat ini ada dua hal yang kita fahami bahwa Al-Quran merupakan kumpulan kisah-kisah yang terbaik ya. Karena ia merupakan satu kitab yang munazzal yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa banyak di antara isi Al-Quran itu berwujud kisah-kisah? Supaya manusia itu sadar bahwa apa yang Allah kehendaki pada mereka itu sudah terbukti telah dilakukan pula oleh umat-umat sebelumnya. Dan mereka pun mendapatkan ibrahnya dan berkahnya. Begitu pula mereka yang menolak, ya, maka mereka pun akan bisa membaca apa akibatnya, azab apa yang mereka terima. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Jadi tidak ada lagi cerita yang paling indah kecuali Al-Quran. Maka ahifil azakumullah, kalau antum suka baca tentang kisah-kisah dalam Al-Quran, maka kisah-kisah yang menarik, maka coba-cobalah ya, untuk menikmati Al-Quran. Maka Anda akan mendapatkan kisah yang amat luar biasa. Karena kisah itu sebagai pelajaran bagi kita. Tentunya bagi kita yang mau berpikir, karena tidak mungkin akan jadi pelajaran sesuatu itu kalau kita tidak mau berpikir. Masalahnya ini ketika kita membaca Al-Quran, apakah kita berpikir? Apakah kita memahaminya? Apakah kita berpikir dan betul-betul paham akan isinya? Ya meskipun Al-Quran ini ajib ya. Dibaca oleh jutaan orang yang tidak tahu maknanya. Dihafalkan oleh banyak orang yang tidak pahami isinya. Tetapi mereka enjoy. Menikmati. Coba antum bayangkan jika antum membaca sesuatu yang antum tidak tahu artinya. Tidak tahu menulisnya. Maka Anda akan malas. Tetapi Al-Quran ini Masya Allah. Hatta di telinga mereka yang tidak meyakininya pun mereka takjub dengan Al-Quran. Ada beberapa anak muda iseng ya, ketika mereka memperdengarkan Al-Quran kepada mereka yang tidak meyakininya, maka mereka heran, wah ini amazing, ini suatu hal yang luar biasa ini. Karena memang Al-Quran ini kemukjizatannya itu bukan sekedar isinya, tapi juga susunannya, tapi juga bahasanya, bahkan cara membacanya. Ada 7 cara membaca qiraatus sab'ah itu, Masya Allah. Ya. Kita ini yang iman kita compang-camping, kalau sudah mendengarkan orang membaca Al-Quran, Masya Allah, kayak tenang gitu. Nah, akhi fil azakumullah, di dalam surah Yusuf ayat ke-111 Allah berfirman bahwa kisah Al-Quran itu bukan kisah yang dibuat-buat. Dan pelajaran di dalam Al-Quran itu hanya bisa dinikmati oleh mereka yang berpikir. Dan semua isi Al-Quran itu sebagai petunjuk, sebagai rahmat. Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Nah, ingat ya, liulil albab.
Kenapa Anda tidak merasakan keagungan Al-Quran? Karena Anda tidak memahaminya. Kenapa Anda tidak bisa menjadikan Al-Quran sebagai sumber ketenangan? Karena Anda tidak memahaminya. Al-Quran hanya bisa memberikan ketenangan, memberikan kepada kita kepastian apabila Anda dengarkan, apabila Anda baca, apabila Anda hafalkan, apabila Anda fahami, apabila Anda amalkan, dan apabila Anda dakwahkan. Ada 6 kewajiban kita kepada Al-Quran. Dengarkan, baca, ya, hafalkan, pahami, amalkan, dakwahkan. Maka akhirnya dengan interaksi kita yang seperti itu, maka Al-Quran baru bisa menjadi petunjuk bagi kita. Baru Al-Quran itu menjadi sumber ketenangan bagi kita. Baru Al-Quran itu menjadi sumber inspirasi kita. Baru Al-Quran itu menjadi sumber peradaban kita. Tapi manakala kita hanya berinteraksi dengan Al-Quran sebatas dibaca, kita dapat pahala memang. 1 huruf 10 pahala. Tetapi apakah Al-Quran menjadi GPS hidup kita? Apakah Al-Quran menjadi hudan linnas? Menjadi petunjuk bagi kita? Tidak. Al-Quran tidak akan jadi petunjuk bagi kita kalau kita tidak mendengarkannya, membacanya, menghafalnya, memahaminya, mengamalkannya, dan mendakwahkannya. Baru Al-Quran itu akan maksimal kita rasakan keagungannya. Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Ya. Ma kana hadisan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai' wa huda wa rahmatan liqaumin yu'minun. Bahkan kisah-kisah di dalam Al-Quran ini akan menjadi rahmat, akan menjadi petunjuk. Tentunya bagi mereka yang berpikir. Nah, akhirnya izakumullah. Banyak sekali tujuan-tujuan yang dimuat di dalam isi Al-Quran itu, terutama dalam kisah-kisah yang dikisahkan oleh Allah kepada kita. Di dalam surah Hud ya, ayat 120 Allah berfirman, "Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nusabbitu bihi fu'adak wa ja'aka fi hadzal haqq wa mau'izatun wa zikra lil mu'minin." Semua kisah-kisah di dalam Al-Quran itu kami ceritakan. Kisah-kisah para rasul, para nabi, kami ceritakan kepadamu. Untuk apa? Agar dengan kisah itu kami teguhkan hatimu. Masya Allah. Ya. Dan di dalamnya telah diberikan kepadamu segala kebenaran, nasihat dan peringatan. Ada di dalamnya kebenaran, ada di dalamnya nasihat, dan ada di dalamnya peringatan. Maka akhirnya izakumullah, inilah yang membuat kita ini terpesona dengan isi Al-Quran. Karena ia memang menjadi kitab yang luar biasa bagi kita. Banyak sekali kisah-kisah yang termuat di dalamnya, dan itu kisah-kisah itu bisa kita bagi dalam beberapa bab ya, beberapa cerita yang nanti akan kita bahas satu-satu. Ada kisah Luqman, ada kisah para nabi. Ya. Karena di dalam kitab Manna Al-Qattan itu beliau membagi Al-Quran itu dalam 3 bagian ya. Yang pertama ada kisah para nabi, yang kedua ada kisah yang berhubungan dengan kejadian pada masa lalu dan orang-orang yang tidak disebutkan kenabiannya ya. Seperti kisah Luqman, kisah Dzulqarnain, kisah Ashabul Kahfi, kisahnya Talut dan Jalut, kisahnya Ya'juj dan Ma'juj ya. Kisah bangsa Romawi, kisah Maryam, kemudian kisah Fir'aun, kisah Qarun. Nah, ini kisah-kisah yang menjelaskan tentang hubungan kejadian pada masa yang lalu. Kemudian ada kisah-kisah yang terjadi pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada kisah kisah Ababil ya, Ashabul Fil. Ada kisah yang menjelaskan tentang hijrahnya Nabi. Ada kisah yang menjelaskan tentang perang Badar, perang Uhud, perang Tabuk. Banyak sekali
Ada juga beberapa kisah-kisah lainnya yang kita bisa ambil ibrahnya. Ada kisah pemilik kebun, ya, di situ dijelaskan oleh Al-Quran. Bahkan kisah Al-Baqarah yang menunjukkan nama surahnya, kisah sapi. Di situ dijelaskan pula. Nah, apa tujuan dari muatan kisah-kisah yang begitu banyak di dalam Al-Quran ini? Maka Said Qutb di antaranya menjelaskan bahwa di antara tujuan kisah-kisah itu untuk menetapkan wahyu dan risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk menerangkan bahwa agama seluruhnya dari Allah dan bahwa kaum mukminin seluruhnya adalah umat yang satu. Untuk menerangkan bahwa agama seluruhnya adalah satu dasar. Menjelaskan bahwa cara para nabi dan dalam dakwah ini satu dari penerimaan kaum mereka yang hampir mirip semuanya. Misi mereka itu sama, misi tauhid. Nah, akhirnya jazakumullah, kita akan jelaskan apa manfaat kisah-kisah itu kepada kita. Jadi tadi itu tujuannya adalah untuk meneguhkan jiwa, untuk meyakini kebenaran, untuk mendapatkan nasihat, dan untuk memahami pelajaran dan peringatan dari apa yang telah Rasulullah sampaikan. Maka inilah tujuan-tujuan dari semua kisah.